Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Hanum. Saya berasal dari Institut IMI Bekasi dengan mengambil jurusan Manajemen Komunikasi, Konsentrasi Public Relations. Saat ini saya berada di kelas 19 TF dengan NPM CG 1911110266. Sebelumnya mohon maaf jika ada kebisingan karena saya tag videonya itu di luar rumah ya guys. Jadi kayak mohon pengertiannya. Dan semoga penjelasan saya itu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Nah, saat ini atau hari ini, saya akan menjelaskan materi PKN pertemuan 7, yaitu tentang demokrasi Indonesia. Selanjutnya, baik, agenda hari ini yaitu pengertian demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, macam-macam demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan yang terakhir, pentingnya serta kelebihan dan kekurangan demokrasi. Pengertian demokrasi. Jadi, ada dari kita, atau ada beberapa yang masih belum paham nih, pengertian demokrasi itu apa. Jadi, demokrasi berasal dari kata demokratia, yang merupakan salah satu kata dari bahasa Yunani. Nah, demokrasi sendiri itu memiliki arti kekuasaan rakyat, di mana demokrasi terbagi menjadi dua kata, yaitu demos yang maknanya adalah rakyat, dan kratos yang maknanya adalah kekuatan atau kekuasaan. Dan bisa diartikan keseluruhan bahwa demokrasi yaitu sebagai suatu sistem pemerintahan yang asalnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua terdapat pada Pancasila Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Next slide. Lalu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, pelaksanaan ini terbagi menjadi tiga, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal ini terjadi pada tahun 1950 dan hingga 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang biasa disingkat atau yang biasa kita ketahui yaitu UUD S 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu adalah sistem parlementer dan demokrasi liberal. Dan ada dampak negatifnya nih teman-teman di demokrasi liberal ini. Nah, dampaknya itu yang pertama ada pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Dan yang kedua tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Lalu selanjutnya demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Menurut MPRS nomor 8 MPRS 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Nah, pada demokrasi terpimpin ini, para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1966 hingga sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi poin-poin Pancasila termasuk atau berada di dalam demokrasi Pancasila itu sendiri. Selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, ada beberapa poin yang itu yang pertama persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat di Indonesia itu hak dan kewajibannya itu sama rata. Jadi nggak ada yang beda ya teman-teman. Lalu yang kedua keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kita mempunyai kewajiban, maka kita juga diberikan haknya. Jadi ketika kita melakukan kewajiban tersebut, maka kita juga mendapatkan hak dari apa yang kita sudah lakukan gitu. Nah, terus yang ketiga pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan yang terakhir menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Selanjutnya, nah, ada macam-macam demokrasi, yaitu dibagi menjadi dua, berdasarkan fokus perhatian dan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, di dalam berdasarkan fokus perhatian ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal itu merupakan demokrasi yang sebatas berpusat pada bidang politik tanpa minimalkan adanya suatu kesenjangan di dalam politik itu sendiri. Lalu demokrasi material itu merupakan suatu demokrasi yang memiliki pusat pada bidang ekonomi tanpa adanya pengurangan pada sisi kesenjangan politik. Dan demokrasi gabungan merupakan suatu demokrasi yang menjadi kombinasi antara demokrasi formal dan juga demokrasi material. Dan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu contohnya seperti pemilu. Nah, artinya itu sebuah demokrasi yang mengikutsertakan rakyat mengenai penentuan dan juga pemilihan keputusan tertentu kepada suatu negara itu secara langsung. Jadi rakyat secara langsung ikut serta dalam dunia politik, misalkan penentuan kepala negara dan sebagainya. Lalu demokrasi tidak langsung merupakan sebuah demokrasi yang di dalamnya memasukkan seluruh rakyat dalam suatu negara di dalam pengambilan keputusan. Misalnya, adanya ketetapan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Yang pertama, setiap keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga kebutuhan seluruh atau masing-masing rakyat itu sendiri. Yang kedua, ada juga ciri konstitusional di mana berhubungan dengan kehendak kekuasaan ataupun kepentingan rakyat yang telah disusun dan juga dicatat di dalam undang-undang suatu negara. Yang ketiga, memiliki ciri perwakilan di mana ketika mengelola sebuah kepentingan dalam negara, kedaulatan dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh orang yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri. Dan yang terakhir, semua kegiatan atau aktivitas politik dilakukan dalam memilih pihak manakah yang akan diamanahi untuk melaksanakan roda pemerintahan. Adapun ciri kepartaian, yakni partai sesungguhnya hanyalah sebuah media ataupun sebuah sarana sebagai unsur juga terapan dari sebuah sistem demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya, yaitu pentingnya serta kelebihan dan kekurangan demokrasi. Pentingnya kehidupan demokrasi itu apa sih? Kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi itu apa aja gitu. Kita kan harus tahu ya guys. Kita harus tahu ya teman-teman semua. Nah, pentingnya kehidupan demokrasi itu ada beberapa poin yang saya cantumkan di slide ini, yaitu yang pertama, tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. Lalu selanjutnya, warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. Lalu poin selanjutnya, tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat. Dan yang terakhir, menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif. Lalu kita pindah ke sebelahnya, yaitu kelebihan sistem demokrasi. Nah, kelebihannya itu saya mencantumkan 3 poin. Yang pertama, adanya kesamaan hak yang mengakibatkan tiap masyarakat diperkenankan atau boleh untuk mengambil bagian dalam bidang politik. Jadi, masyarakat itu berhak untuk menentukan kepala negaranya itu siapa gitu. Pokoknya warga atau masyarakat Indonesia itu berhak mengambil bagian dalam bidang politik. Dan poin kedua, penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasar pada suatu suara ataupun kehendak dari rakyat. Jadi, balik lagi ke pengertian dari demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Dan yang ketiga, sistem demokrasi juga bisa menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan penguasa. Dan kita ke sebelahnya, yaitu kekurangan sistem demokrasi, di mana ada 3 poin juga. Yang pertama, kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah untuk digoyahkan, karena berbagai dampak yang sifatnya negatif, seperti media yang tidak memiliki sikap objektif atau bahkan memiliki kecenderungan subjektif atas informasi atau berita tertentu. Poin kedua, berkaitan dengan kesamaan, hak akan kerap dinilai tidak adil, karena berdasarkan kepada pendapat para ahli bahwa tiap orang
mempunyai pemahaman politik yang beragam alias tidak bisa sama persis. Yang poin ketiga, ketutupannya. Poin ketiga itu konsentrasi atau fokus dari pemerintah yang sedang menjabat menjadi berkurang dikarenakan mendekati pemilihan umum yang akan datang. Baik, selanjutnya. Oke, sudah habis. Jadi, sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya tekankan bahwa materi ini diambil dari modul PKN Pertemuan 7 Institusi IAMI, di mana saya juga merangkumnya dan menjadikannya sebagai slide presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam kata atau perbuatan atau typing yang typo, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.